Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi saudaraku ya, di channel Kampus Ilmu Hikmah. Menanggapi komentar saudara Rais, ya, katanya mau tanya tanda-tanda berhasil itu pasti cowoknya ngasih duit ke kita kan? Soalnya dia malah bilang harusnya saya yang ngasih. Ya sebenarnya ketika ketika orang itu sudah kena itu, ya Anda akan menjadi prioritas gitu ya. Anda akan menjadi prioritas. Ya. Anda akan menjadi prioritas di dalam hidup orang tersebut. Ya. Misalkan saya punya target A, gitu ya. Maka A ini akan memprioritaskan segalanya untuk kita. Jadi itu tanda bahwasanya amalan Anda ini berhasil. Terus juga menanggapi komentar saudara kita, ya. Ada keilmuan pengasihan kejawen, ada juga ilmu pelet kejawen. Apa itu juga dua hal yang berbeda? Beda. Karena ada keilmuan kejawen yang secara nama bukan nama keilmuan pelet, tapi juga bisa berfungsi untuk pelet atau pengasihan juga. Bagaimana caranya membedakan keilmuan Jawa, kejawen yang sesuai syariat Islam dan tidak sesuai dengan syariat Islam? Terima kasih. Ilmu Jawa itu juga kodam. Ilmu hikmah itu juga sebagian besar juga kodam. Ya. Kalau Anda ingin membandingkan, maka kamu harus mempelajari disiplin ilmu Jawa itu kamu pelajari secara totalitas. Ya. Disiplin ilmu hikmah itu juga Anda pelajari secara totalitas, baru dibandingkan. Ya. Tidak hanya cukup mempelajari ya, tapi juga mengamalkan. Supaya Anda bisa merasakan ya dampak dan reaksinya juga. Itu akan lebih objektif ya. Kadang orang itu ya apa itu? Kadang orang itu selalu sesuai dengan sudut pandangnya gitu. Ya, pengalaman saya misalkan di ilmu hikmah sudah banyak, tapi pengalaman saya di ilmu Jawa sedikit. Akhirnya apa? Mengunggul-unggulkan ilmu hikmah. Begitu pula sebaliknya, pemahaman di ilmu hikmah sedikit, pemahaman di ilmu Jawa banyak, akhirnya menyepelekan ilmu hikmah. Jadi akan selalu seperti itu ya. Tapi kalau Anda ingin bijak ya, Anda ingin benar-benar bijak memahami tentang sebuah keilmuan, membandingkan ya pelajari dua-duanya secara seimbang ya. Jadi seperti itu ya. Ilmu Jawa itu banyak sekali ya, banyak sekali ya. Contoh saja ya, misalkan ya, jangankan ilmu Jawa, bahasa kata-kata Jawa itu banyak sekali. Misalkan Anda terjatuh, ono sing ndelosor, ono sing nyungsep, ono sing kedengkan, ono sing kepleset. Ada berapa kata? Itu kan menunjukkan bahwasannya sangat kayanya gitu loh, budaya Jawa itu sangat kaya. Ya karena itu tadi. Makanya ketika Anda mau membandingkan ya, mau membandingkan budaya Jawa dengan keilmuan Jawa dengan keilmuan Islam, ya Anda harus melakukan dua-duanya. Tidak bisa Anda katakan hanya melakukan satu saja, Islam, disiplin Islam, terus Anda menjustifikasi. Di Islam sendiri pun juga ada ilmu hikmah yang katakanlah menggunakan dimensi kodam juga ada. Banyak contoh ilmu kulhu geni, kulhu sungsang, kulhu dergah, asma sungai raje, asma singa raje, itu semua kodam. Samanya dengan ilmu Jawa ya, ilmu Jawa seperti lembu sekilan, suket kalanjana, braja musti, serat jiwa, waringin sungsang,
itu semuanya menggunakan kodam. Tapi juga ada ilmu Jawa yang tidak menggunakan kodam, tapi kebatinan Jawa, kekuatan batin ada. Di ilmu hikmah kan juga sama ada. Ya, makanya kalau Anda ingin lebih paham, pelajari ilmunya, ya, supaya sudut pandang Anda itu lebih luas lagi, ya, sehingga kesimpulan Anda, ya, itu akan benar-benar sesuai fakta dan realita. Tapi ya kadang orang-orang lain yang melakukan ya pasti juga beda. Nah, itulah gambarannya seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi, ya, mana yang saya yakini, ya, mana yang saya yakini dan tidak ada ibaratnya dampak negatif terhadap diri saya, agama saya, ya saya jalani. Jadi caranya sangat sederhana seperti itu. Kalau saya tidak yakin, ragu-ragu, ya tidak saya jalani. Ya, jadi cara berpikir saya itu seperti itu. Dan selalu saya uji coba, gitu. Ya, dan selalu saya uji coba. Saya pernah menjalani Aji Banaspati, Sun Mata Ajiku Banaspati, Kebiar Indodoku. Ini kodamnya itu api. Api, Banaspati itu kan api. Oh, api itu datang. Oh, emosian wis ndak wedi apa-apa. Itu ngilmu Jawa. Bukan kebatinan Jawa. Lebih tinggi kebatinan Jawa. Ya. Tapi kalau misalkan kita katakan mengamalkan Asma Sungai Raja, lo pernah saya amalkan itu. Asma Sungai Raja pernah. Sampai datang kodamnya pernah. Ya saat ini saya panggil kodamnya ya pasti datang. Kenapa? Sudah pernah saya amalkan. Jadi ketika kita mengamalkan sebuah amalan ilmu hikmah atau ilmu kejawen, yang itu katakanlah ada kodamnya, kita sudah punya password untuk memanggil kodam tadi. Ya sama halnya dengan visualisasi gitu. Tinggal kita visualisasikan saat kita ketemu dengan kodam amalan yang pernah kita amalkan. Nah itu kodam itu datang. Ya, hitungan detik, bukan hitungan menit ya, hitungan detik. Nah inilah ya. Makanya pentingnya ya, lagi-lagi ya, ilmu itu sebenarnya bulat ya itu ya. Apa bulat ya? Ilmu itu sebenarnya ya nanti ketemunya ya itu aja. Ya. Sama aja dengan ketika saya katakan merapal haji Asma Singaraja ya. Ingin memanggil kodam singa dari Asma Singaraja, tinggal saya visualisasikan, tidak perlu saya baca lagi ya. Kalau saya sudah bisa visualisasi, tidak perlu saya baca lagi, saya panggil, saya batin pasti datang. Saya baca lagi ketika saya visualisasinya sudah hilang, hanya untuk mengingatkan, hanya untuk menyelaraskan ya. Allahumma ja'alni asadan kabira, ya Allah ya, jadikanlah aku singa yang besar, teko singa ya. Atau ketika saya merapal haji Banaspati, Sun Mata Ajiku si Banaspati, Kebiar Indodoku teko. Nah semua itu dilakukan dengan visualisasi ketika kita sudah mentirakati ya. Untuk memanggilnya, untuk prosesnya itu pun juga sama, kita visualisasikan ya, visualisasikan untuk bisa bertemu dengan kodam-kodam tadi. Ilmu Jawa, ilmu hikmah sama ya. Dan yang paling penting itu adalah di dalam diri Anda, pengendalian diri Anda itu yang paling penting ya. Karena pada dasarnya ilmu putih pun ketika di tangan orang yang salah itu juga akan disalahgunakan, dan itu justru akan lebih berbahaya. Demikian yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu.